Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit daraini amin Allahumma amin. Hadhihi mufsidatus saumi. Hadhihi tegese utawi iki iku mufsidatus saumi, mertalake pira-pira perkara kang batalake puasa. Menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Wa mufsidatuhu wusulu ainin jaufahu. Wa mufsidatuhu utawi pira-pira barang kang batalake poso iku wusulu ainin, siji temekane barang, jaufahu ing dalem bolongane shaim. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama yaitu masuknya benda ke dalam lubang orang yang berpuasa. Wastiqaatun, dan yang kedua menyengaja muntah, amrih muntah. Wastimnaun, dan yang ketiga menyengaja mengeluarkan mani, amrih metune mani. Wawatun, dan yang keempat wati atau berhubungan suami istri, fi farjin, di dalam farji, ma'a ta'amudin, disertai dengan sengaja, wakhtiyarin, dan tidak dipaksa, wa ilmin, dan mengetahui bitahrimihi, mengenai keharamannya melakukan hubungan suami istri di siang pada bulan Ramadan ketika melakukan ibadah puasa. Wa bikaunihi mufattiron, wa bikaunihi, dan dalam keadaan orang yang melakukan hubungan jima, hubungan suami istri, mufattiron, yaitu perkara yang membatalkan puasa. Wa yajibu ma'al qadha'i al-imsaku fi ramadhana ala muta'ammidi fitrin. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama masuknya sesuatu atau benda ke dalam lubang 7, lubang hidung, lubang mulut, lubang kubul, dan lubang dubur, jalan depan dan jalan belakang, lubang telinga. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa yaitu menyengaja muntah. Selanjutnya menyengaja mengeluarkan mani. Yang keempat, berhubungan suami istri disertai dengan kesengajaan, tidak dipaksa, dan tahu mengenai keharaman berhubungan suami istri, dan tahu bahwa berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Wa yajibu, dan wajib ma'al qadha'i, disertai dengan qadha. Apa kewajiban itu? Al-imsaku, menahan diri,
wajib menahan diri dari makan dan minum disertai dengan mengqadha di kemudian hari di lain bulan Ramadan ngala muta'ammidi fitrin, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya. Orang yang sengaja membatalkan puasanya tidak ada udzur, tidak ada rukhsah yang dibenarkan syarak, maka baginya tetap mempunyai kewajiban untuk menahan dari makan dan minum disertai dengan qadha. Wa tariki niyatin, dan yang kedua wajib imsak dan qadha bagi orang yang tidak melakukan niat, orang yang meninggalkan niat lailan pada malam hari. Waman, dan yang ketiga diwajibkan qadha dan imsak bagi orang tasahhara yang melakukan sahur dhannan, dalam keadaan menyangka baqa'ahu masih malam, au aftara, atau bagi orang yang berbuka dhannan, dalam keadaan orang tersebut menyangka al-ghuruba, sudah maghrib. Fabana, maka kemudian jelaslah khilafuhu, ketidakbenarannya sangkaan masih malam dan sangkaan sudah maghrib. Menyangka masih malam melakukan sahur, ternyata salah, maka dia wajib mengqadha, puasanya tidak sah. Dia wajib mengqadha dan menahan diri dari makan dan minum. Juga wajib mengqadha dan imsak bagi orang yang melakukan buka puasa menyangka sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Dia juga wajib mengqadha dan wajib menahan diri dari makan dan minum. Waman, dan bagi orang bana yang sudah jelas lahu, bagi orang tersebut yaumu salasina, hari 30 Sya'bana, pada bulan Sya'ban, annahu min Ramadan, annahu, sesungguhnya hari itu min Ramadana, termasuk bulan Ramadan. Waman sabaqahu, dan wajib juga bagi orang sabaqahu yang terlanjur hu, kepada orang tersebut ma'ul mubalaghati, air yang digunakan untuk berkumur, fi madmadatin awistinsak. Wajib mengqadha dan menahan diri bagi orang yang sudah jelas bahwa hari itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, tetapi orang tersebut tidak melakukan puasa, atau malamnya belum tahu, siangnya tahu bahwa ini sudah bulan Ramadan, karena tanggal 30-nya, hari ke-30 bulan Sya'ban masih ragu, malamnya belum melakukan puasa. Pada harinya esok pagi sudah jelas bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, otomatis dia belum melakukan niat, dia belum sah puasanya, tapi dia wajib menahan dari makan dan minum. Serta di kemudian hari di luar bulan Ramadan wajib mengqadha, membayar.
puasa yang belum dilakukan. Juga diwajibkan imsak dan qadha bagi orang yang ketika berkumur terlanjur airnya masuk ke dalam perut. Berkumur memberatkan, ketika kumurnya airnya terlanjur ketelan, maka dia wajib imsak, wajib tetap untuk tidak makan dan minum walaupun puasanya sudah batal. Dan diwajibkan juga mengqadha. Atau orang yang mengisap air ke dalam hidung, al-istinsak, airnya terlanjur masuk ke dalam, ke batinnya hidung, maka dia juga batal puasanya dan wajib mengqadha serta menahan diri dari makan dan minum. La ngala musafirin au maridin zala udruhuma ba'dal fitri. La ngala musafirin, tidak diwajibkan imsak bagi siapa? Bagi orang yang dalam keadaan musafir, karena dia mendapatkan udzur rukhsah. Orang yang di dalam perjalanan yang diperbolehkan qashar jamak, maka dia tidak diwajibkan imsak, hanya wajib mengqadha di kemudian hari. Au maridin, atau bagi orang yang sedang sakit. Zala ngudruhuma ba'dal fitri, zala kang ilang, yang hilang, ngudruhuma udzur keduanya, uzurnya orang yang di dalam perjalanan atau orang yang sakit, ba'dal fitri, setelah melakukan setelah mokel, setelah membatalkan puasanya. Wala ngala imra'atin, dan juga tidak diwajibkan imsak, menahan diri, bagi siapa? Bagi seorang perempuan toharat yang suci, orang perempuan tadi, min haidin, dari haid, au nifasin, atau dari nifas, naharon, di siang hari. Ada seorang perempuan melakukan puasa, siangnya keluar darah haid atau nifas, maka dia tidak diwajibkan imsak, hanya diwajibkan mengqadha. Naam, iya bener, ya betul, yusanu, disunahkan, lahum, bagi mereka semua, al-imsaku, menahan diri, bagiyatan nahari, pada sisa-sisa waktu di siang hari. Fa'in khalafu, maka apabila menyelisihi, nulayani sapa wong akeh, nudiba mongko disunahake apa ikhfa'u aklihim, nyamarake oleh mangane wong akeh, ngaman saking wong, yajhalu kang ora ngerti sapa man, ngudrohum ing ngudure wong akeh mau. Ketika orang tersebut di atas, orang yang batal puasanya, yang dulunya diwajibkan imsak, ketika orang tersebut menyalahi atau menyelisihi, atau orang yang batal puasanya tidak diwajibkan imsak, maka baginya disunahkan untuk menyembunyikan diri ketika makan atau minum dari orang yang tidak mengetahui alasan dia tidak berpuasa. Ngaman saking wong, ya jalu kang ora ngerti sapa man, ngudrohum ing ngudure
wong akeh. Mubtilatu sawabis shaumi hadhihi tegese utawi iki iku mubtilatu sawabis shaumi nerangake pira-pira perkara kang batalake ganjarane puasa. Wa mimma dan di antara perkara yubtilu yang membatalkan perkara itu sawabas shaumi pahala ibadah puasa ijma'an dengan kesepakatan para ulama. Al-kadzibu yang pertama yaitu dusta. Kesepakatan para ulama hal yang membatalkan pahalanya puasa yaitu yang pertama berdusta. Wal ghibatu dan yang kedua menggunjing orang lain, ngerasani ghibah. Wal musyatamatu dan yang ketiga al musyatamah, misuh-misuh berkata yang buruk. 5 qala sallallahu alaihi wasallam atau mencaci maki, berkata kotor. 5 karena ada hadis qala yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Man barang siapa lam yada' yang tidak meninggalkan orang tadi, man tadi, qawla zuri ucapan-ucapan yang dusta, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak benar, wal amala dan tidak meninggalkan orang tadi bihi ucapan itu, wal amala dan melakukan orang tadi bihi ucapan itu, falaisa maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun hajat fi ayyada'a di dalam meninggalkan Allah ta'amahu makanannya orang tadi wa syarabahu dan minumannya orang tadi. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa dhama'u, rawahu an-Nasa'i. Rubba sha'imin banyak orang yang berpuasa, laisa yang tidak ada lahu baginya, min siyamihi dari ibadah puasanya, illa dhama'u kecuali hanya rasa dahaga. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa kecuali orang tersebut hanya mendapatkan rasa dahaga. Kenapa? Karena tidak meninggalkan qaulazur, ucapan-ucapan yang dusta. Rawahu an-Nasa'i, meriwayatkan hadis an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i. Wa warada fi hadisin dan berlaku di dalam sebuah hadis, laisa asyamu minat ta'ami wasyarab, innama asyamu minal laghwi warrafas. Laisa tidak ada asyamu puasa itu minat ta'ami menahan dari makan wasyarabi dan minum. Puasa itu tidak hanya menahan atau meninggalkan makan dan minum. Innamas syamu akan tetapi puasa itu minal laghwi meninggalkan dari meninggalkan perbuatan yang laghaw, yang tidak ada manfaat, warrafasi dan perbuatan atau ucapan-ucapan yang rofas, yang buruk. Puasa adalah meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan keharaman-keharaman yang lain, bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja.
Qala al-Hafidh, qala berkata al-Hafidh Imam al-Hafidh ahli hadis al-Hafidh. Kalau ahli Quran, hafal Quran al-Hamil Abu Musa al-Madiniyu huwa ngala syarti Muslim. Hadis di atas berupa laisas siyamu minat ta'ami wasyarab innama siyamu minal laghwi warrafas, berada juga di dalam kitab syarat Muslim, kitab Muslim, kitab hadis si Imam Muslim, ngala syarti muslimin ing atase syarat hadis Muslim. Qala berkata ba'du salafi, sebagian ulama dulu, ulama salaf, ahwanus siyami tarkut ta'ami wasyarabi. Ahwanus siyami tarkut ta'ami wasyarabi. Ahwanus siyami utawi luweh gampang-gampange poso, lebih mudah-mudahnya puasa, atau lebih rendah-rendahnya puasa. Puasa tingkatan yang terendah yaitu puasa yang hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Puasa terendah. Puasa yang tinggi yaitu meninggalkan makan minum dan meninggalkan keharaman-keharaman yang lain. Puasa yang paling rendah yaitu puasa hanya meninggalkan makan dan minum. Waqala, dan berkata ba'du salaf, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka nganil kadhibi wal maharim wa ta'adzal jar. Sebagian ulama dulu, ulama salaf berkata, ketika kamu hendak melakukan puasa, maka seyukyanya berpuasa juga, menahan diri juga. Sam'uka, pendengaranmu juga puasa, bukan hanya mulut dari makan dan minum, tetapi pendengarannya juga berpuasa dari mendengar hal-hal yang tidak diperbolehkan syara. Wa basaruka, dan penglihatanmu juga berpuasa. Walisanuka, dan lisanmu juga berpuasa atau menahan nganil kadhibi, dari dusta, dari berdusta, wal maharimi, dan dari perkara-perkara haram yang lain. Wadak, dan meninggalkan adzal jari, menyakiti tetangga. Ulama salaf berkata, ketika kamu hendak berpuasa, maka berpuasalah juga pendengaranmu, penglihatanmu, mulutmu dari berdusta dan mengatakan hal-hal yang haram, dan juga meninggalkan menyakiti terhadap tetangga. As-saumu nganil harami muqaddamun ngala tarkit ta'ami. As-saumu utawi puasa atau menahan nganil harami saking perkara kang haram iku muqaddamun didhisikake ngala tarkit ta'ami, ngerekake ninggal mangan. Puasa meninggalkan perkara yang haram itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan daripada hanya meninggalkan makan saja. Wa alam, ngerti sira, ketahuilah, annat taqarruba, sesungguhnya bertakarub atau beribadah ilallahi, kepada Allah Ta'ala, bitarkil mubahati, dengan meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan, layak mulu, itu tidak bisa sempurna ibadah tadi. Ibadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang mubah,
perkara yang diperbolehkan itu tidak sempurna kecuali ba'da taqarrubi bitarkil muharramat, kecuali setelah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang mubah ditinggalkan, tetapi perkara yang haram tidak ditinggalkan, itu belum sempurna. Ibadah kepada Allah dengan cara meninggalkan perkara yang mubah itu bisa sempurna ketika ibadah kepada Allah setelah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram ditinggalkan dulu, setelah perkara-perkara yang haram ditinggalkan, baru perkara yang mubah juga ditinggalkan. Faman maka barang siapa irtakaba yang melakukan man tadi al-muharramati perkara-perkara yang diharamkan, summa taqarraba kemudian beribadah orang tadi bitarkil mubahati dengan meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan, karena maka ada orang tadi bimusabati man yatruku al-faraidho wa yataqarrabu bin nawafil, seperti orang yang meninggalkan ibadah wajib sholat 5 waktu, tetapi orang tersebut melakukan sholat sunnah, ibadah sunnah, berarti rugi. Wa ingkana walaupun ada saumuhu puasa orang tersebut mujzi'an itu sah ngindal jumhuri menurut kebanyakan ulama, walaupun orang yang berpuasa hanya meninggalkan hal-hal yang mubah, artinya hanya meninggalkan makan dan minum, tidak meninggalkan keharaman yang lain, itu sudah sah. Bihaitsu la yu'maru bi ingadatihi, dalam segi orang tersebut tidak diperintah untuk mengulang puasanya. Lakin qala al-Auza'i, akan tetapi berkata Imam al-Auza'i, yuftiru bil kidbi wal ghibah. Yuftiru bisa membatalkan pahalanya puasa, bil kidbi sebab berdusta, wal ghibati dan sebab menggunjing orang lain. Lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsu hisalin yufattirna as-shaim wa yanqudna al-wudhu, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadharu bisyahwatin wal yaminu al-kadhibah. Khamsu hisalin, ada 5 perkara, yufattirna yang membatalkan 5 perkara tadi, as-shaima terhadap orang yang berpuasa atau pahala orang yang berpuasa, wa yanqudna dan juga membatalkan atau merusak al-5 tadi, al-wudhu'a wudhu, al-kadhibu yang pertama yaitu berdusta, wal ghibatu yang kedua menggunjing orang lain, wan namimatu dan yang ketiga mengadu domba, wan nadru dan yang keempat melihat bisyahwatin dengan syahwat, wal yaminu dan yang kelima sumpah al-kadhibatu yang palsu. Rawahu al-Azadiyu wa Dailamiyu ngan Anasin. Wa fi musnad